Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu sehat ya, dan siap menerima materi kita kali ini. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai bilangan bulat part 3, mengenai perkalian dan pembagian. Matematika kelas 7. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah perkalian bilangan bulat, yang kedua, sifat operasi perkalian bilangan bulat, yang ketiga, pembagian bilangan bulat, dan yang keempat adalah contoh soalnya. Oke, perkalian bilangan bulat. Sebelum ke perkaliannya, kalian tentu pernah melihat resep dari rumah sakit seperti ini ya. Misalkan ada paracetamol 100 mg, ini harus diminum 3 kali 1. Nah, maksudnya 3 kali 1 itu bagaimana ya? Apakah dalam satu waktu harus minum 3 tablet misalkan? Nah, apakah seperti itu? Nah, coba kita lihat maksud dari perkalian 3 kali 1 ini. 3 kali 1 ini maksudnya adalah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, jadi satunya ada 3 ya. Jadi maksudnya kalau 3 kali 1 ini 1 tablet pagi, 1 tablet siang, 1 tablet sore ya. Nah, kemudian kalau dijumlahkan ya 3 ya. 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Contoh yang lain, misalkan 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya, berarti 2-nya ada 4. Nah, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2-nya ada 4. Hasilnya 8 ya. Kemudian 5 kali 7, berarti 7-nya ada 5. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 hasilnya 35. Kemudian, contoh yang lain, 2 kali negatif 5. Nah, kalau negatif bagaimana? Ya sama caranya, negatif 5-nya kita tulis sebanyak 2 kali. Nah, negatif 5 tambah negatif 5, hasilnya negatif 10. Kemudian 4 kali negatif 12, berarti negatif 12-nya ada 4. Hasilnya adalah negatif 48. Dari sini dapat kita simpulkan, perkalian kalau 5 kali 7, 4 dan 2 ini kan positif ya. Kalau positif kalikan positif, hasilnya bagaimana? Hasilnya juga positif ya. Kemudian kalau yang ini, yang depan positif, yang belakang negatif. Positif kali negatif, hasilnya kita lihat, hasilnya semuanya negatif ya. Jadi kalau positif kali negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif kali positif, nah bagaimana kalau negatif kali positif? Kita lihat polanya seperti ini. Kita lihat ilustrasinya, 3 kali 2, 2 kali 2, dan seterusnya. Kalau 3 kali 2, hasilnya adalah 6 tentunya ya. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Kita lihat di sini saya buat 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang belakang selalu sama ya. Dan ini semakin kecil angkanya. Kalau kita lihat polanya, 6 ke 4 ini dikurangi 2 ya. 4 ke 2 ini juga dikurangi 2, 2 ke 0 juga dikurangi 2. Berarti seterusnya itu dikurangi 2. Berarti kalau negatif 1 kali 2, negatif kali positif 2, hasilnya ya 0 dikurangi 2. 0 kurangi 2, ya negatif 2. Nah, seterusnya polanya selalu dikurangi 2. Terus negatif 2 kurangi 2, negatif 4. Negatif 4 kurangi 2, negatif 6. Jadi kalau negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Dari sini dapat kita simpulkan, kalau negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kalau negatif kali negatif, perhatikan ilustrasinya. Saya buat mirip ya. Nah, ini 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Semakin ke bawah semakin kecil yang depan. Nah, kalau yang belakang saya buat negatif semuanya, negatif 3, semuanya sama. Coba kita kalikan, 3 kali negatif 3, negatif 9. Kalau 2 kali negatif 3, negatif 6. 1 kali negatif 3, negatif 3. 0 kali negatif 3, 0. Kita lihat polanya, kalau ini ke sini, ini kan semakin banyak ya, bertambah 3 ya. Bertambah 3, ini ke sini juga tambah 3. Negatif 3 ke 0 juga bertambah 3. Oh, berarti dari sini ke sini juga bertambah
3. 0 tambah 3 berapa? 3. Oh, berarti negatif 1 kali negatif 3 hasilnya positif 3. Seterusnya ditambah 3 ya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi kalau negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Jadi negatif kali negatif hasilnya. Selanjutnya contoh yang pertama. Hitunglah hasil perkalian berikut. 5 kali 4. Nah, kalau 5 kan positif, 4 positif. Nah, kita lihat positif kali positif hasilnya positif. Positif berapa? 20 ya. Kalau ini sangat mudah ya. 7 kali negatif 3. Positif kali negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif 21. Negatif 8 kali 6. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif 48. Kemudian negatif 2 kali negatif 4, negatif kali negatif hasilnya positif. Positif berapa? Iya betul, positif 8. Selanjutnya, contoh yang kedua. Hitunglah hasil perkalian berikut. Ya lebih banyak. 3 kali negatif 2 kali 4. 3 kali negatif 2, negatif 6. Negatif 6 kali 4, negatif 24. Jadi satu-satu ya kalau mengalikannya. Negatif 4 kali negatif 3, positif 12. 12 kali 5, 60. Gitu ya. Kemudian, nah ini banyak ini. Negatif 8 kali negatif 2, kita kalikan dulu. Nah ini dulu 16 ya, positif 16. Kemudian 3 kali negatif 5, negatif 150. Selanjutnya 16 kali negatif 150. 16 kali negatif 150, 16 kali 15 berapa ya? 24. Ya, 2400. Positif kali negatif, negatif. Jadi hasilnya negatif 2400. Nah, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Apa sih yang dinamakan pembagian? Pembagian adalah kebalikan dari perkalian ya. Kalau sebelumnya 3 kali 2 itu 6, ya seperti ini ya, perkalian ya. Maka kalau pembagian, ini bisa kita ubah jadi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi kebalikannya ya, 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah gitu. Kalau bentuk perkaliannya 5 kali 4 sama dengan 20, bentuk pembagiannya 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ya, jadi seperti itu. Kemudian coba kita lihat. Ini semua positif ya. 6 positif, 2 positif, 20 positif, 4 positif. Positif dibagi positif hasilnya 3 dan 5. Positif juga ya. Positif. Selanjutnya, kalau negatif 4 kali negatif 2 hasilnya positif 8. Kalau dibalik jadi pembagian 8 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 3 kali negatif 4 hasilnya 12. Kalau dibalik jadi 12 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 3. Fokus ke sini. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Oke. Lanjut. Oke, kalau negatif 10 dibagi 5 hasilnya adalah negatif 2. Nah, kemudian kalau negatif 18 dibagi 6 hasilnya negatif 3. Selanjutnya negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sama ini dengan perkalian ya. Sama. Coba selanjutnya negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ini persis seperti perkalian ya. Persis seperti perkalian. Oh. Hitunglah hasil pembagian berikut. 12 dibagi 6. 12 bagi 6. Positif bagi positif hasilnya pasti positif. Ini ya. 12 bagi 6 jelas 2. Kemudian negatif 18 dibagi 2. Hasilnya pasti negatif ya. Negatif 9. Jadi intinya kalau tandanya sama hasilnya positif. Sama-sama negatif hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda,
ada plus min, min plus, hasilnya pasti negatif. Itu aja ya. Kalau yang C, tandanya berbeda, pasti hasilnya negatif. 150 bagi 6, ada berapa ya? Ada 25. Jadi hasilnya negatif 25. Kemudian negatif 32 dibagi negatif 8, negatif bagi negatif, positif ya, positif 4. Nah, kalau ini, negatif 36 dibagi 4, hasilnya negatif 9. Negatif 9 dibagi negatif 3, negatif 9 bagi negatif 3, negatif bagi negatif, positif ya, positif 3. Jadi jawabannya 3. Oke, selanjutnya sifat operasi perkalian bilangan bulat. Untuk sifat yang pertama, sifat komutatif. Misal 5 kali 3 hasilnya 15. Kalau dibalik 3 kali 5 hasilnya juga sama, 15. Jadi berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Dibolak-balik, perkalian dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Atau kita buat rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Dibolak-balik, hasilnya sama. Kemudian sifat yang kedua, asosiatif. Kira-kira berlaku nggak ya? Nah, kita lihat, misal 4 kali buka kurung, 2 kali 5 tutup kurung, dengan satu lagi, yang dikurung yang depan. Angkanya sama, tapi ini dihitung yang ini yang belakang dulu, ini yang dihitung yang depan dulu. Apakah sama? Coba kita buktikan. 4 kali 2 kali 5, 10. 4 kali 10, 40. Kalau ini 4 kali 2, 8, 8 kali 5 juga sama ya, 40. Ini berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Jadi dikelompok-kelompokkan, hasilnya tetap sama. Selanjutnya kalau pembagian, 8 bagi 4 dengan 4 bagi 8 ini dibolak-balik. Apakah hasilnya sama? Coba 8 bagi 4, 2 ya. Kalau 4 bagi 8 bisa nggak? Bisa ya, cuma pecahan ya. Jadi 1/2. Sama atau tidak? Jelas tidak sama. Berarti untuk pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Kalau sifat asosiatif, apakah berlaku juga? Nah, silakan dicari sendiri ya. Sifat operasi perkalian bilangan bulat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau sifat penyebaran. Nah, distributif ini ada dua macam. Distributif perkalian terhadap penjumlahan, satu lagi distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, jadi penyebaran ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A kali dalam kurung B tambah C, itu sama halnya dengan A dan B ini dikalikan, A kali B, gitu ya, ditambah A dengan C, A kali C. Nah, jadi A kali B ditambah A kali C. Ini juga sama, A kali B. Nah, kalau ini dikurangi ya dikurangi ya, dikurangi A kali C. Nah, seperti itu. Contoh yang pertama, misalkan A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Kita membuktikan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Untuk B tambah C, 5 tambah 4. 5 tambah 4, 9. Kemudian A kali buka kurung B tambah C, A-nya berapa? A-nya 1, tulis dulu. Kali B tambah C, ini kan 9 ya, 9. 1 kali 9, 9. Selanjutnya A kali B. A kali B, 1 kali 5. 1 kali 5, 5. A kali C, 1 kali 4. 1 kali 4. 4 ya. Nah, kalau kita menurut sifat distributif yang tadi, kira-kira cocok nggak ya? A kali B. A kali B, mana tadi A kali B? 5 ini ya. 5 ditambah A kali C. A kali C 4. 5 tambah 4 sama dengan 9. Ternyata sama ya. Ini sama aja dengan ini. Sama-sama 9. Yang kedua, B tambah C. 6 tambah negatif 3. Positif 3 ya. Kemudian A-nya negatif 2 kali 3. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Kemudian A kali B, negatif 2 kali 6, negatif 12. A kali C, negatif 2 kali negatif 3.
positif 6. Coba sekarang kita gunakan rumus yang ini. A kali B berapa? Negatif 12 ditambah 6, hasilnya negatif 6. Cocok ya? Cocok. Kiri dengan kanan hasilnya sama-sama. Selanjutnya contoh yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan ya. Yang kita cari dulu B kurangi C, masih menggunakan angka yang sama. B kurangi C 5 kurangi 4, hasilnya 1. Kalau A 1 dikali B kurangi C 1, 1 kali 1 ya 1. A kali B 1 kali 5, 5. A kali C 1, 4. 4. Nah, sekarang A kali B 5 dikurangi 4, hasilnya 1, 1, 1. Cocok ya. Contoh soal yang pertama. Wulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, kita coba lihat kalimatnya satu persatu ya. Wulan mengalihkan suatu bilangan. Kita misalkan suatu bilangan itu A ya. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Berarti A dikali 100 hasilnya 450. Ini kalimat yang pertama ya. Kemudian kita cari A-nya dulu. A kali 100 sama dengan 450. Berarti kalau A sama dengan 450 dibagi 100. Jadi A sama dengan 4,5. Selanjutnya kalimat kedua. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100, bilangan yang sama dengan Wulan berarti yang ini ya, A ini ya. Jadi A dibagi 100, maka bilangan yang dihasilkan adalah, berarti bilangan yang dihasilkan adalah A dibagi 100, A-nya diganti 4,5. 4,5 dibagi 100 hasilnya berapa ya? Kalau dibagi berarti komanya maju ya. Nah, hasilnya 0,045. Asalnya kan komanya di sini. Dibagi 100 maju 2 langkah. 1, 2. Nah, komanya di sini. Jadi jawabannya adalah B. Sangat mudah. Contoh soal yang kedua. Jika A dibagi B sama dengan 50, maka A dibagi 2B sama dengan berapa? Nah, kita gunakan apa saja yang diketahui ini. Sebenarnya banyak cara ya. Misalkan cara yang pertama, saya gunakan coba-coba. Jadi berapa dibagi berapa hasilnya 50. Nah, saya buat yang gampang. A-nya misalkan 100, B-nya saya buat 2. Betul nggak? 10 bagi 2, 50. Cocok ya? Nah, misalkan ini. Jadi misalkan A-nya 100, B-nya 2. Kemudian kita terapkan di soalnya ini. Maka A per 2B sama dengan A-nya diganti 100, 2B dibagi 2B. 2 kali B-nya diganti 2 ya. Nah, sama dengan 100 bagi 2 kali 2, 4. 100 bagi 4 sama dengan 25. Gampang kan? Oke. Lanjut cara yang kedua. Misalkan, nah ini. Maka A per 2B ini kita pecah-pecah. A per 2B ini kita pecah jadi 1 per 2 kali A per B. Jadi ini kan 1 per 2 kali A per B. Jadi dipisah ya. Selanjutnya sama dengan setengah. A per B kan sudah diketahui. A per B kan 50. Nah, berarti tinggal diganti 50. Berarti sama dengan setengah kali 50 ya 25. Sangat mudah ya. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.